Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Daniel pasal 11 dan teksnya ayat 1 sampai 9 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2, kerajaan Persia akan mendapat kekayaan dan akan melawan kerajaan Yunani. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 4, seorang raja yang gagah perkasa akan muncul dan akan memerintah dengan kekuasaannya yang besar. Namun kerajaannya akan pecah dan menjadi milik orang-orang yang lain. Paragraf yang ketiga ayat 5-9 akan terus melawan raja negeri selatan dengan raja negeri utara. Kesimpulannya, 3 raja lagi akan muncul di kerajaan Persia dan raja keempat yang mendapat kekayaan yang lebih besar itu akan melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja Yunani yang gagah perkasa. Dia akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi kerajaannya akan pecah dan menjadi milik orang-orang yang lain. Kemudian dari negeri dipecah, ada raja negeri selatan dan raja negeri utara. Mereka terus akan melawan, sekalipun usaha bersekutu dengan pernikahan, akhirnya lagi berperang. Dan raja negeri selatan memasuki kota pentingnya dan akan diangkutnya peralatan emas ke Mesir sebagai carahan. Ajaran tentang raja. Pertama, Tuhan telah mendampingi raja-raja untuk menguatkan mereka sejak Raja Darius Media. Terus Tuhan dalam rancangannya Tuhan mendampingi raja-rajanya. Kedua, ia memberitahukan kepada Daniel hal yang benar. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, Darius orang Media dikuatkan dan memerintah kerajaannya dalam penyertaan Tuhan. Kedua, raja-raja Persia, Yunani akan dikuatkan dalam rancangan Tuhan, tetapi juga mereka akan berganti sesuai dengan rancangan Tuhan juga. Ketiga, sekalipun raja yang gagah perkasa tidak bisa memberikan negerinya kepada keturunannya, itu kekuatannya dan negerinya bukan milik dengan kekuatannya sendiri, karena itu semuanya rancangan Tuhan hanya diberikan kepadanya. Keempat, sekalipun raja-raja berusaha untuk bersekutu dengan janji pernikahan, mereka akan tetap melawan dan berperang. Dalam bijaksana Tuhannya, bijaksana manusianya, tidak ada damai sejahtera. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan andalkan kuasa dan pemerintahan dunia, melainkan hanya andalkan Tuhan yang memberi kuasa kepada mereka. Kuasanya dari Tuhan, sehingga kita hanya andalkan Tuhan, itu lebih baik. Kedua, jangan usaha akan mewariskan benda harta atau kekuatan secara duniawi kepada anak-anak. Tetap usaha aja akan mewariskan iman yang kokoh. Dengan itu, kita bisa mewariskan segalanya. Tetapi hanya ingin mewariskannya benda harta dan kekuatan, itu sia-sianya. Tidak ada hasil apa-apa. Ketiga, usaha akan berdamai dan bersekutu dalam iman, bukan dengan hubungan manusiawi. Kita harus mencari berdamai dan bersekutu. Itu caranya hanya dalam iman saja, dalam Yesus Kristus pendamai kita. Jadi akhirnya praktik hari ini tetap mengaku bahwa segala kekuatan, pemerintahan hanya dari Tuhan, dan usaha akan mewariskan iman yang benar dan yang kokoh kepada anak-anak dan keturunannya. Inilah tanggung jawab orang percaya kepada semua orang tuanya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.